Halo Siulu, kembali lagi bersama kami Mama Satrip Kreatif, yang dimana di video kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seseorang yang beberapa waktu lalu sempat viral dengan kontennya, yaitu mereview septic tank. Dan kemudian ada beberapa video lagi yang sempat viral, yaitu ilmu kebalnya Bang Jono yang menunjukkan pusaka mamasa, ya, keahlian pusaka mamasa. Dan sampai saat ini Bang Jono kembali viral dengan videonya yang lagi viral, yaitu pada saat menjelajah pada malam hari ini, pada malam hari maksud kami. Dia dikagetkan, tapi ternyata yang kagetkan itu anjingnya. Ya, betul. Nah, di situ yang menjadi viral lagi karena ada unsur humornya. Nah, untuk itu kami langsung saja perkenalkan Bang Jono dari Rano TV. Apa kabar Bang Jono? Kabar baik. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Jadi suatu kebanggaan bagi kami Mama Satrip. Pada saat ini Bang Jono boleh mempersilahkan kami untuk datang berbincang-bincang. Di tepatnya kampung apa namanya ini Bang Jono? Nah, ini namanya Kampung Rano, sesuai nama channel Rano TV. Rano TV. Ini di desa Salukona, Kecamatan Tabang. Ya, betul. Betul sekali. Dengan saya lihat juga view-nya lumayan keren. Ya, luar biasa. Ya, berkat bantuan teman-teman semua. Ya. Betul. Jadi ada satu hal yang membuat kami tertarik datang ke sini Bang Jono. Siap. Yaitu karena memang Bang Jono sempat viral dan memang saya saksikan video-videonya yang viral itu. Ya. Dan hingga sampai saat ini Bang Jono ternyata sudah punya 78.000 follower di Facebook dan menuju 79.000 followers ya Bang. Ya, kurang 40 79. Luar biasa sekali pemirsa. Nah, dari kisah Bang Jono ini mungkin boleh diceritakan apa yang ada di pikiran Bang Jono pada saat itu sehingga membuat konten mereview septic tank. Nah, kira-kira seperti itu. Disilakan Bang Jono. Jadi terima kasih atas pertanyaan dari saudara-saudara semua, yaitu saudara dari Mama Satrip Kreatif yang saat ini sedang berada di kampung saya Rano dan tengah berhadap-hadapan dengan kami di sini. Begitu saya ucapkan terima kasih. Jadi begini, saya langsung saja jawab. Jadi pada saat itu kan saya lihat itu ada banyak sekali orang-orang yang sedang berada dalam ketakutan akibat pandemi ini, begitu. Sehingga saya lihat-lihat di berita itu, rupanya obatnya belum ada. Nah, jadi saya sempat mendengar cerita dari beberapa teman bahwa pandemi ini atau virus COVID-19 ini bisa mati apabila kita rajin berjemur di pagi hari. Nah, karena katanya dari panas matahari ini dapat mematikan virus-virus yang ada dalam tubuh kita. Namun pikiran saya pada saat itu, kalau panas matahari ini dapat mematikan virus corona dalam tubuh kita, maka itu hanya bisa mematikan yang luar saja, tapi tidak yang di dalam. Sehingga membuat pikiran saya bahwa mungkin septic tank ini dapat mengobati dan mematikan virus corona yang ada dalam tubuh kita. Begitu. Jadi sehingga saya memutuskan untuk menghirup bau dari septic tank. Karena bau septic tank ini kalau saya cium-cium pada saat itu memang sedikit luar biasa. Karena satu minggu saya coba mencium bau dari septic tank ini, saya merasa ada sedikit perubahan dalam tubuh saya, di mana dulunya saya sering sesak napas, sering mengalami yang namanya sakit di dada begitu. Tapi setelah saya menghirup bau dari septic tank, ya kan pipanya kan ada begini. Jadi tiap pagi saya cium seperti ini. Ternyata satu minggu kemudian penyakit sesak napas saya ini hilang sampai sekarang. Nah, maka dari itu saya berpikir bahwa mungkin bau septic tank ini juga dapat membunuh virus corona yang ada dalam tubuh kita. Ya, betul. Karena dia dapat membuka penciuman yang sedang sumbat akibat bolok, iya kan? Begitu, ya. Nah,
Ja- Iya. ya. Jadi dari mencium septic tank itu, septic tank itu kan bau Bang Jono. Betul. Tapi Bang Jono perasaannya seperti apa mencium septic tank? Ya, Ada rasa-rasa mau kalau muntah begitu? Tidak. Jadi gini, saya itu pada saat melakukan penciuman terhadap septic tank, itu saya pastikan dulu siapa yang masuk di septic tank baru-baru ini. Kalau dia cewek cantik begitu ya, terus makanannya habis makan daging sapi, maka pasti bau yang akan keluar dari pipa Bau septic daging tank sapi. itu mengandung vitamin S, yaitu vitamin sapi, begitu, ya kan? Iya. Jadi tergantung makanan yang kemudian dibuang, lalu kemudian baunya itu keluar melalui pipa septic tank tersebut yang telah dipasang, Iya. begitu. Jadi mungkin Ya. Bang Jono pada waktu itu sekedar iseng membuat kontennya. Tidak juga. Mm-mm. Sebenarnya memang saya waktu itu sedang dalam tahap meyakini bahwa sesuatu yang sedang saya cium ini Benar-benar bisa mengobati penyakit saya, karena saya sudah coba sebelumnya, yaitu berhasil menyembuhkan Oh, sesak napas saya, begitu. Makanya sampai sekarang saya tidak ada lagi merasa sesak karena itu. Jadi Bang Jono memang meyakini waktu itu septic tanknya memang untuk bisa untuk menyembuhkan. Iya, betul. Tapi siapa sangka konten Bang Jono ini dengan mereview Iya. septic tank ternyata Jadi jadi sebenarnya viral. tidak ada pikiran bahwa konten yang saya buat ini akan menjadi viral, tidak Iya. ada sama sekali. Namun setelah 5 menit saya upload ke PB biasa, Ya. di situ teman saya langsung kaget. Saya tahunya itu setelah saya didatangi salah satu teman saya namanya Simon Marinding, masih ada di Kalimantan sampai sekarang. Iya. Langsung dia datangi saya, bilangnya video yang kamu buat ini viral begitu. Dalam jangka 5 menit saya sudah tembus 300.000 view. 300.000 view, Nah, wah, luar biasa sekali. jadi Luar biasa ya. 300 view ini yang datang dari berbagai suku. Penontonnya dari Batak, dari pokoknya di mana-mana ada yang nonton gitu. Nah, sehingga membuat saya itu artinya berpikir untuk mengembangkan begitu. Iya. Ya, jadi salah satu teman saya namanya Butu Makdika itu mendatangi saya dengan mengatakan coba bikin channel, tapi waktu itu saya tidak tahu bikin channel. Iya. Nah, jadi beliau yang membuatkan saya channel Rano TV. Gitu. Jadi hal yang memotivasi Bang Jono untuk menjadi seorang konten kreator ini Ya, dari view yang sempat membludak ya. betul. View yang sempat membludak sejak mereview septic tank. Ya, betul. Akhirnya termotivasi untuk membuat konten-konten yang lain. Ya, betul. Nah, kemudian Bang Jono menunjukkan konten yaitu ilmu kebalnya. Ya, betul. Ya. Memang mungkin sebagian orang menganggap bahwa Bang Jono ini pamer. Ya. Tapi tujuan Bang Jono sebenarnya ini seperti apa untuk menunjukkan Jadi pusaka dalam satu konten itu kan seperti ilmu kebal itu Ya. sebenarnya tidak ada niat saya untuk mengunggahnya ke media. Ya. Tetapi kalau pada saat itu kan saya lihat ada banyak sekali preman-preman yang maksudnya suka menyalahgunakan ilmunya untuk Ya. menakut-nakuti banyak orang. Nah, jadi di situ saya muncul karena saya bilang tidak baik kalau artinya kita menyalahgunakan kelebihan kita Ya. untuk menakut-nakuti orang, itu salah. Jadi baiklah kita memanfaatkan apa yang kita miliki untuk membela bangsa dan negara kita, apalagi sesama kita. Itu mestinya kita kita mesti lindungi mereka apabila mereka dalam keadaan terancam. Tapi itu apabila kita dipanggil oleh Ibu Pertiwi. Jadi kita melindungi bukan semena-mena dari diri kita, tidak. Tapi kita menunggu panggilan dari Ibu Pertiwi. Ya. Apabila kita dibutuhkan untuk membantu, apabila ada kejadian yang tidak kita inginkan, maka dari situ kita sebagai orang yang memiliki ilmu kebal maju untuk artinya membela negara kita dan membebaskan saudara-saudara kita dari tindakan-tindakan atau dari kita selamatkan nyawanya lah. Dari tindakan Sesuai curang. dengan kehendak Tuhan. Oh, iya. Karena semua itu ada di tangan Tuhan, kan begitu. Iya. Nah, di situ saya itu berpikir untuk muncul juga di situ, karena ada banyak sekali orang yang suka pamer apa segala Iya. demi
menakut-nakuti orang itu saya tidak suka itu. Nah, justru kalau kita punya yang seperti itu justru kita menunduk. Iya, iya. Makanya saya itu dari kampung sampai ke Kalimantan, dari Kalimantan sampai ke sini tidak ada musuh saya, gitu. Yang ada teman-teman saya, gitu. Jadi kemana-mana saya pergi semua di situ ada teman. Oh iya Bang. Jadi Bang Jono ini pertama kali membuat konten itu di Kalimantan ya? Iya betul, di Kalimantan. Jadi Bang Jono ini sebelumnya memang merantau ke Kalimantan. Iya betul. Bang Jono berapa lama di Kalimantan? 8,5 tahun. 8,5 tahun. Ya, Wah, cukup lama ya. lama sekali. Jadi konten yang pertama viral dibuat ini pada tahun 2019. 2020 kah 2021? 2021 kalau 2020. 2020. Kalau tidak salah ya. Konten septic tank itu. Ya safety tank. Oh, Kedua PNS gitu Iya, ya. iya. Petani nanam singkong Iya, iya. begitu. PNS. Ya. Nah, dari perjalanan Bang Jono ini memang bekerja di Kalimantan terus jadi konten kreator. Ya betul. Nah, dari perjalanan Bang Jono ini sebelum menjadi konten kreator itu seperti apa? Jadi saya ini dulunya sebelum jadi konten kreator ini bekerja sebagai karyawan swasta. Jadi apa saja yang disuruhkan kepada saya untuk saya kerjakan yang penting halal. Yang penting pekerjaan yang saya kerjakan ini tidak melanggar artinya perintah Tuhan dan tidak menyalahi aturan undang-undang. Nah, itu akan saya kerjakan seperti cuci piring di restoran itu pernah. Saya dulu itu sebelum kerja di tambang batu bara, itu saya pernah bekerja sebagai salah satu karyawan yang kesehariannya cuci piring, cuci cangkir di warung kopi Makassar. Nah, setelah itu saya pindah lagi ke restoran besar, yaitu di restoran. Nah, di situ ya saya bekerja selama 7 bulan. Tapi saya dipecat gara-gara yaitu. Artinya yang dipercayakan pegang kunci restoran kan saya. Tiap malam kalau jam 1 itu saya turun ambil telur ayam dari kulkas. Saya bawa ke kamar saya. Tapi kan di kamar saya kan tidak bisa dibuang kemana-mana. Apa bahasa anunya itu? Karoraknya itu yang kulitnya. Ya. Kulit telurnya. Sehingga saya mengumpulkan kulitnya itu di kamar saya dan 3 bulan kemudian bos saya naik cek, ternyata di kamar saya ini dipenuhi dengan kulit telur. Nah, di situ saya ditanya, "Ini perbuatan siapa?" Aku bilang bukan saya. Padahal saya gitu. Ya, mau dia apa lagi, CCTV yang berbicara ya saya dipecat gitu. Nah, kenapa saya suka ngambil telur ayam di tengah malam di kulkas restoran yang saya tempati kerja? Karena ya siapa yang tahan 1 kali makan 1 hari kan tidak mungkin. Jadi itulah sebabnya ya keadaan yang memaksa. Nah, masa kita mau mati kelaparan kan tidak mungkin. Nah, jadi memang pada saat Bang Jono bekerja itu memang 1 kali makan begitu. Iya betul, 1 kali makan saja. Kita kerjanya itu dari jam 7 sampai jam 11 malam. Kita makannya di jam 3. Nah, Jam 7 pagi. Jam 3 sore. Bagaimana mungkin kita bisa bertahan kerja kan? Makanya kalau jam 1 malam ya saya turun ngambil telur. Nah, jadi gitu. jadi Bang Jono ini memang tujuannya sebenarnya baik ya. Ya, mengambil telur itu karena ya siapalah yang mau kelaparan dengan 1 kali makan di restoran itu ya. Ya artinya mungkin pikiran kita baik, tapi ya namanya saya ambil sembunyi-sembunyi kan tentunya tidak baik. Jadi pastinya tidak baik. Ya itu memang saya sadari itu memang kesalahan saya. Kesalahan saya yang pertama karena kenapa saya tidak minta sama bos dulu. Andai kata saya minta pasti bos saya kasih. Tapi karena itulah kesalahan saya. Saya tidak minta dulu. Andai kata saya bilang, "Bos, bolehkah saya ambil telur untuk saya makan?" Tapi itu kan kejadiannya di tahun 1999. Waktu itu saya baru berumur 12 tahun. Berarti Bang Jono ini sudah sejak kecil sudah merantau ya? Iya, betul. Saya umur 12 tahun itu sudah merantau. Apa saja saya kerjakan. Pokoknya mulai dari bersihkan septic tank, pokoknya apa-apa saya kerjakan yang penting halal. Sampai akhirnya membuat konten iseng-iseng dan viral. Ya. Kemudian pada saat ini menjadi konten kreator ya, dengan betul.
jumlah followers sebanyak 78.000. Ya. Kurang 40 lagi jadi 79.000. 9.000. Luar Ya. biasa sekali teman-teman. Jadi kisah Bang Jono ini memang dari awal keras Ya. memang banyak ujian. Ya, Tapi betul. ya dari hasil kerja keras Bang Jono ini akhirnya memberikan buah, Ya, memberikan betul. hasil dengan berkembangnya channel Bang Jono. Ya, betul sekali. Dari viralnya video Bang Jono. Betul. Nah, dari segi konten kreator Bang Jono, Ya, betul. tentunya selama Bang Jono jadi konten kreator, tentunya ada kendala dan kesulitan yang Bang Jono hadapi. Betul sekali. Kendala apa saja yang Bang Jono hadapi selama jadi konten kreator? Jadi kendala yang pertama yang pernah saya alami setelah saya baru pertama kali membangun channel, yaitu kendala saat saya mengupload itu yang nonton kadang-kadang 1-2 orang saja begitu. Tapi itu tidak membuat saya patah semangat untuk terus melanjutkan pekerjaan saya sebagai konten kreator, sehingga saya bisa ya sampai saat ini masih ini. Cuma syukur setelah 10 kali saya upload video, di situ jumlah tayangannya itu meledak sampai ratusan ribu bahkan jutaan tayangan gitu. Jadi memang awal-awalnya itu sedikit yang nonton. Ya. Tapi dalam hitungan menit atau jam. Hitungan hari. Ya. Baru view-nya meningkat. Ya, itu setelah saya upload video di channel Rano TV. Pada awalnya itu ya maksudnya penontonnya itu juga sepi gitu. Tapi setelah saya rutin mengupload video kan artinya jangkauannya semakin meluas begitu, sehingga banyak teman-teman yang nonton, banyak teman-teman yang membantu menyebarluaskan video kita sehingga bisa dikenal banyak orang. Gitu. Karena semua ini ya artinya berkat dari Tuhan dan bantuan teman-teman gitu. Ya, betul. Ya tentunya dari usaha kita juga harus selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kegiatan kita. Jadi itu lagi yang hampir saya lupa sampaikan. Bahwa dalam membuat channel, saya dulu itu pengalaman. Channel saya ini kan ada 3 kalau tidak salah. Ada namanya Parangan TV. Ada namanya Rano TV 1, Rano TV 2. Tapi hanya Rano TV saja yang maju. Kenapa? Karena waktu saya membuat channel Rano TV yang sekarang ini diikuti oleh 78.000 orang, itu saya berdoa dulu. Saya berdoa dulu kepada Tuhan, semoga apa yang saya rencanakan ini, yang sedang saya usahakan ini dapat dikabulkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Tuhan Yesus Kristuslah yang dapat mengabulkan semua permintaan umatnya. Saya sebagai domba Allah meminta kepada Allah agar apa yang sedang saya kerjakan ini bisa terlaksana dengan baik. Waktu itu ya secara tidak sadar betul bahwa konten yang saya upload di Rano TV yang saya sebelum saya buat ini saya berdoa dulu. Sampai sekarang ini masih saya nikmati begitu. Jadi Bang Jono ini dalam membuat konten ada tidak merasa minder, merasa malu atau ya melihat komentar-komentar terutama pada saat Bang Jono live ada komentar negatif. Bagaimana perasaan Bang Jono di situ? Saya tidak ada sama sekali merasa malu apalagi merasa minder saat saya live atau saya upload video terus ada seandainya ada yang komentarnya jelek, itu sudah biasa dan saya tidak pernah permasalahkan itu karena saya menganggap bahwa dengan adanya komentar yang mungkin bagi pikiran kita manusia itu jelek, tapi bagi saya itu pupuk itu. Jadi dengan adanya komentar jelek ini akan membuat channel kita ini semakin meningkat begitu. Sama seperti pohon cabai. Kalau kita menanam pohon cabai, tentunya pohon cabai yang kita tanam tidak akan tumbuh subur apabila tidak diberikan kotoran berupa pupuk tai ayam. Nah, tai ayam ini adalah salah satu kotoran bagi kita manusia. Tapi bagi tanaman itu adalah salah satu makanan bagi tanaman yang dapat membuat tanaman yang kita tanam ini bisa tumbuh subur. Sehingga memberi kita hasil yang banyak. Nah, seperti itulah komentar
apabila saya membuat konten atau siaran langsung terus ada yang mengomentari konten saya dengan kata-kata Negatif. itu ada maunya itu atau maunya viral. Nah, itu saya diamkan saja. Justru saya berterima kasih karena itu adalah pupuk bagi saya. Oh, iya. Sehingga ya syukur. Bahkan dulu itu ada salah satu teman saya yang setiap kali saya upload video selalu berkomentar konten tidak bermanfaat. Iya. Tapi saya itu diamkan saja. Dan pada akhirnya sekarang ini dia sudah lebih 1 tahun jadi penggemar berat saya. Nah, makanya saya katakan bahwa apabila kita membuat konten terus ada yang mengomentari konten kita dengan kata-kata jelek, itu jangan ditanggapi. Iya, iya. Justru kita berterima kasih. Karena dengan komentar itulah akan membuat channel kita semakin tinggi. Tinggi dan kita juga turut Ya, semakin termotivasi ya. ya semakin semangat. Ya. Karena begini, dalam 10 orang yang mengomentari konten yang kita buat, Iya. dalam 10 orang yang mengomentari konten kita, tentunya ada satu yang memiliki komentar jelek Ya, ya. bagi kita manusia. Ya, betul. Sedangkan yang 9 komentarnya bagus semua. Nah, jadi ini yang kita jadikan pertimbangan. Ya, ya, ya. Nah, jangan karena satu orang yang kita tanggapi komentar jeleknya sehingga yang 9 ini ya, memandang kita ini orang yang suka balas dendam. Ya, ya, ya. Cari perhatian begitu. Iya, jadi Cari jangan ketenaran. menanggapi hal itu. Bila Betul, perlu ya, pokoknya kita ucapkan terima kasih kepada yang mengomentari konten kita dengan komentar yang jelek begitu. Oke, oke. Jadi jangan patah semangat apabila saudara-saudara menemukan komentar jelek di konten yang saudara upload begitu. Betul, betul, betul. Bagi saya itu sudah biasa. Gitu. Jadi begini Bang Jono, selain konten Bang Jono sebagai konten kreator, kesibukan apa lagi yang Bang Jono lakukan Ya. sehari-harinya? Jadi selain membuat konten, saya juga aktif mengerjakan sawah, menanam coklat, juga merawat kopi, serta banyak sekali pekerjaan, terutama membusuk, apa lah bahasa Indonesia itu? Ya, mencuci, betul. Ya malum karena saya kan sudah lama tinggal di kampung, jadi tentunya banyak bahasa yang sudah saya lupa. Nah, tapi ya memang sih dari awal saya ini tidak pintar bahasa Indonesia begitu. Ya dari. Cuci berarti Bang Jono sudah berkeluarga atau masih? Sudah. Oh, Tapi kalau istri saya sakit, itu saya yang gantikan otomatis pekerjaannya ya, gitu jadi ya. menggantikan Ya, istri. karena saya ini adalah salah satu orang yang artinya berpegang teguh pada apa yang tertulis dalam Alkitab, yaitu harus setia pada satu pasangan. Ya, betul. Gitu. Jadi ini kan Bang Jono sudah cukup terkenal ya. Oh iya, Sudah mencapai 78.000 pengikut. pengikut. Sudah hampir 79. Jadi yang kami mau tanyakan, kira-kira pendapatan Bang Jono ini per bulannya sebagai konten kreator yang sudah cukup terkenal. Ya, Jadi cukup Bang Jono sebutkan range-nya saja. Ya. iya. Maksudnya Perkiraan. tidak usah secara rinci, maksudnya. Iya, tidak usah nominalnya. Iya. Oh iya. Iya. Jadi sesuai yang sering saya dapat selama ini itu kadang-kadang saya dapat 1,4 begitu dalam 1 bulan. Kadang-kadang juga tembus 2 gitu. Ya tergantung yang dolarnya gitu. Oh iya. Nah, karena ini tidak bisa cair kalau tidak cukup $100. Jadi harus cukup $100 baru bisa dicairkan. Baru bisa cair. Ya, $1 kan 14.000. Hmm. Nah, jadi kalau dapat $100 ya baru bisa cair 1,4. Tapi kalau lebih $100 ya itu naik juga. Itu. Oke. Jadi dari konten kreator ini bahwa Bang Jono sudah buktikan ya bahwa Ya, betul. menjadi seorang konten kreator itu bisa menghasilkan. Betul. Saya sudah buktikan. Iya. Dan ya seandainya kamera bisa lihat, nanti saya artinya buktikan secara langsung lah. Gitu. Iya. Tapi sayangnya kameranya jauh, jadi maksudnya mungkin tidak ini juga karena sama-sama HP kan. Iya.
Jadi tidak akan begitu jelas. artinya cukup Hmm. teman-teman tahu bahwa Bang Jono ini melakukan membuat konten itu bukan semata-mata Ya. hanya membuat, tapi memang menghasilkan. Ya, pokoknya Hasilkan. sedikit membantu dalam kebutuhan rumah tangga Ya, begitu. betul. Heeh. Jadi ini juga motivasi untuk teman-teman, terutama teman-teman yang menonton saat ini, bahwa jika teman-teman juga berminat untuk menambah penghasilan, ya Ya. tidak ada salahnya mencoba menjadi konten kreator. Ya, betul. Baik itu seperti Bang Jono di channel YouTube, di Facebook, Ya. halaman Facebook yang namanya Rano Rano TV. TV. Atau bisa juga menjadi kreator di TikTok. Nah, Ya. di TikTok juga itu sudah menghasilkan. Atau seperti kami ini membuat channel YouTube. Ya, betul. Dari ketiga platform ini itu bisa menghasilkan teman-teman. Jadi buat teman-teman yang merasa ingin menambah penghasilan di luar pekerjaan teman-teman, tidak ada salahnya untuk mencoba seperti kami dan Bang Jono. Ya, betul. Ya. Tidak ada Ya. salahnya. Tidak ada salahnya. Betul. Mm-mm. Karena menurut saya sebenarnya semua orang itu bisa menghasilkan baik di Facebook maupun YouTube dan TikTok. Iya, ya. Asalkan ya itu artinya apabila kita mau membangun suatu channel, Ya. ya di mana saja seperti Facebook, YouTube atau ini, intinya fokus. Jangan ya. mudah patah semangat. Betul. Jangan karena kita mengupload video hanya dinonton 1-2 orang saja kita menjadi batal Sudah. untuk Iya, putus asa. melanjutkan ya maksudnya pekerjaan kita. Mm-mm. Jangan, tetapi teruslah maju begitu. Kita konsisten ya, Mm-mm. upload. Intinya ada yang nonton atau tidak terus bikin konten upload karena ada saatnya Iya. dan ada waktunya konten Anda akan disukai oleh banyak orang. Iya. Begitu. Bahkan sampai viral, Bang. Bahkan ya betul. Iya, Ya. sampai viral. Jadi ada saatnya itu menghasilkan. Tidak mungkin kita tiap hari mengupload video terus tidak berhasil, itu tidak mungkin. Pasti ada waktunya berhasil. Nah, itu dia. Iya. Cuma ya kadang lambat, kadang cepat Iya, gitu. iya. Heeh. Mungkin ada pertanyaan. Jadi mungkin pertanyaan terakhir ya. Iya, nanti. Ya. Jadi ini yang terakhir ya Bang Jono untuk pertanyaan kami dari Mama Satrip Kreatif. Mungkin ada pesan dan kesannya untuk kami, untuk Mama Satrip Kreatif dari Oh, Bang iya. Jono. Mm-mm. Silakan. Iya, jadi kesan dan pesan saya untuk saudara-saudaraku dari Mamasa Trip Kreatif, ya semoga Mamasa Trip Kreatif ini semakin hari semakin maju. Amin. Begitu. Karena kalau saya lihat Mamasa Trip Kreatif ini adalah salah satu channel yang benar-benar artinya aktif dalam membuat konten yang menghibur kita semua. Iya, Begitu. Saya sendiri kalau nonton itu juga terhibur, sangat senang begitu. Iya, Bang. Mm-mm. Nah, apalagi teman-teman dari Mamasa Trip Kreatif ini, pokoknya walaupun jauh tetap masuk begitu, Iya, tetap jalan gitu. Jadi itu luar biasa sekali, jarang-jarang ada orang yang seperti itu. Iya. Jadi semoga ke depan channel Mamasa Trip Kreatif ini semakin meningkat, naik daun begitu, dan hasilnya semakin banyak begitu. Amin, amin. Iya. Dan jangan mudah putus asa begitu. Betul. Teruslah membuat konten supaya channel saudara-saudara semakin maju begitu. Walaupun sekarang sudah maju tapi usahakan lebih maju lagi. Siap, Nah, siap, Bang Jono. Oke. Gitu. Luar biasa supportnya Bang Jono. Ya. Dari kami juga Mama Trip Kreatif turut termotivasi Ya. atas kisah Bang Jono dari sebelum menjadi konten kreator, yang memang dari ceritanya tadi perjuangan yang lumayan berat, Ya. sejak kecil sudah merantau, dan itu menjadikan kami menjadi motivasi buat kami bahwa sesuatu hal yang kita kerjakan dengan tulus dan bekerja keras Ya. pasti membuahkan hasil. Betul. Pasti membuahkan hasil. Untuk itu kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bang Jono Ya. yang sudah boleh memfasilitasi Mamasa Trip Kreatif
untuk datang ke kampungnya Bang Jono Ya, di Rano. Rano Di Rano, ini, ya. Rano. ya, untuk berbincang-bincang Betul. dan berbagi kisah di channel Mamasa Trip. Untuk Yap. itu kami selaku tim Mamasa Kreatif mengucapkan banyak terima kasih Ya. atas bincang-bincang pada saat ini. Dan untuk teman-teman semua, itulah perbincangan kami dengan Bang Jono dari Rano TV. Untuk teman-teman yang mungkin belum kenal dengan Bang Jono atau sudah Ya. kenal tapi belum menjadi pengikut di halaman beliau, jangan lupa untuk mengunjungi Rano TV di fanspage Facebook atau halaman Facebooknya. Nah, di situ ada Rano TV. Teman-teman bisa mengikuti dengan mengklik tombol ikut pada fanspage-nya. Betul. Di situ teman-teman akan menjadi pengikut beliau. Betul. Dan teman-teman tentunya akan terhibur dengan video-video yang beliau upload, karena beliau ini rajin untuk Punya- melakukan live streaming. Ya, punya Ya. aksi-aksi kocak juga. Ya, banyak komedinya dan memang beliau ini cerdas, memiliki wawasan yang luas. Dan untuk itu teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan video Mamasa Trip kali ini. Saksikan terus video Mamasa Trip selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mamasa Trip Kreatif agar channel kita ini dapat lebih dikenal dunia, dan tim Mamasa Kreatif juga akan terus memperkenalkan Mamasa kepada dunia yang nantinya akan menjadikan Mamasa terkenal bahkan sangat luar biasa di mata dunia. Amin. Itulah video kami kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Nah, satu Bye. yang ingin saya sampaikan. Oh iya, Nah, silakan Bang Jono. Jadi sebelum video ini diakhiri, saya ingin menyampaikan bahwa buat teman-teman yang belum mensubscribe channel Mamasa Trip Kreatif, mari berkunjung ke channel Mamasa Trip Kreatif. Jangan lupa di like serta di subscribe serta bagikan video-video yang ada di sana. Dan juga buat teman-teman kreator maupun youtuber yang ada di Mamasa, mari kita saling mendukung Ya, begitu. betul. Maupun youtuber yang ada di Toraja dan dimanapun berada, Ya, jangan lupa like dan subscribe channel Mamasa Trip Kreatif agar semakin hari semakin meningkat begitu. Ya, Karena betul. Mamasa Trip Kreatif ini adalah salah satu channel YouTube yang aktif memberi kita konten hiburan begitu. Mari kita saling mendukung, mari kita saling memajukan ya. antara satu dengan yang lain. Betul, Terima betul. kasih. Terima kasih. Salam dari Rano TV dan teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih sudah berkunjung ke kampung saya. Siap, Bang Jono. Siap, terima kasih. Oke, teman-teman, itu saja video dari kami. Untuk itu saksikan terus video-video kami selanjutnya di Mamasa Trip Kreatif. Sampai jumpa. Oke. Siap.